Praktisi wanita tahu bahwa ini adalah formasi ribuan batu. Ternyata ular itu juga bisa menggunakan formasi. Ular itu pun melilit di salah satu batu tersebut dan meraung ke arah Nevang dan akan menyerang mereka berdua. Namun pastinya Nevang melawan ular besar itu dengan serangan pedangnya. Meski begitu, ular tersebut masih bisa menyerang Nevang. Dikatakan oleh Nevang, meskipun binatang ini belum berevolusi, tapi kekuatannya hampir mencapai tingkat 6. Terlihat praktisi wanita akan ikut melawan juga. Akan tetapi terlihat bebatuan yang dibuat oleh ular itu menjadi semacam boneka tempur. Batu boneka tempur itu langsung menyerang praktisi wanita. Sementara itu Nevang diserang oleh ular besar. Kemudian ia pun langsung mengeluarkan teknik sainsnya untuk menyerang ular besar. Ditambah lagi Nevang juga diserang oleh boneka batu yang dikendalikan oleh ular besar tersebut. Nevang pun langsung membalas serangan tinju batu itu dengan kekuatan pedangnya. Kembali kepada praktisi wanita yang berhasil mengalahkan boneka batu yang sedang ia hadapi. Kemudian Nevang datang dan menyuruh agar praktisi wanita untuk mencari mata formasinya, sementara ia yang akan menghentikan ular besar ini. Setelah hal itu, Nevang mengeluarkan kekuatan naganya untuk menyerang ular besar tersebut, hingga akhirnya terjadilah benturan kekuatan di antara mereka. Nevang jelas tahu bahwa ular besar memiliki kesadaran. Ia pun menyuruh agar ular itu berhenti sekarang dan ia akan membiarkan ular itu untuk hidup. Mendengar hal itu, ular tersebut justru menangis. Hal itu membuat Nevang terkejut. Lalu muncullah kembali boneka batu yang muncul dari formasi. Sementara praktisi wanita mengeluarkan teknik tebasan 3 immortal terbang dan ia pun berhasil menemukan mata formasinya. Namun ketika itu ia diserang oleh 2 boneka batu sekaligus, yang pada akhirnya wanita itu berhasil menghancurkan formasi yang mengendalikan batu tersebut, dan batu itu pun menjadi tidak berdaya. Setelah hal itu terlihat ular besar masih menangis dan tiba-tiba saja ia berubah menjadi ular kecil yang imut ketika praktisi wanita akan mengejarnya. Ia diingatkan oleh Nevang bahwa sekarang sudah aman, tidak perlu mengejar ular tersebut. Selain itu sepertinya ular itu tidak berniat jahat. Namun ditegaskan oleh praktisi wanita bahwa ular itu mencoba menghabisi mereka berdua dengan formasi ini. Dan Nevang juga terlalu lembut. Akan tetapi disampaikan oleh Nevang kemungkinan bahwa ular itu menyerang mereka untuk melindungi bunga roh dingin. Dan kita mencuri bunga itu terlebih dahulu. Wajar jika ular tersebut bertindak seperti itu. Dikatakan oleh praktisi wanita melihat Nevang membantunya tadi, ia pun mengajak mari bagi rata bunga rohnya. Namun ketika itu Nevang mengingat bahwa bunga dingin justru diserap oleh dirinya sendiri tanpa disadari. Hingga akhirnya Nevang akan memeriksanya apakah ia bisa mengeluarkan dari tubuhnya. Kemudian Nevang duduk dan bermeditasi. Ia pun masuk ke alam bawah sadarnya. Ia pun mencari Xiao Jiu yang adalah bocil imut. Lalu bocil imut pun muncul dan mengatakan apa yang dicari oleh Nevang ada di sana. Terlihat ketika Nevang akan mengambil bunga itu justru tidak mau diambil olehnya. Dijelaskan oleh bocil imut bahwa bunga itu lari ke dalam sini sendiri. Ditambah lagi ia tidak ada urusannya dengan bunga tersebut. Yang dimaksud oleh bocil imut adalah bunga tersebut memilih Nevang sendiri. Dikatakan oleh bocil imut bahwa bunga ini memiliki kelemahan, tapi begitu disembuhkan ia memberikan banyak manfaat bagi Nevang. Dan Nevang tidak dapat mengeluarkan bunga itu sekarang. Tidak peduli seberapa banyak Nevang mencoba untuk mengambil bunga itu.
Bocil imut menyuruh Nefeng untuk pergi ke utara dan akan menemukan kolam itu bisa menekan luka dalam Nefeng setidaknya selama 6 bulan. Dengan begitu, kita akan punya banyak waktu untuk menemukan pengobatan akar. Kemudian setelah Nefeng bangun dari meditasinya, ia pun mengatakan kepada praktisi wanita bahwa ia tidak bisa mengeluarkan bunganya dan ia pun akan menebusnya dengan hal lain. Terlihat ketika itu Nefeng meminta tangan dari praktisi wanita dan akhirnya mereka pun berpelukan di sebuah taman bunga. Namun ternyata itu prediksi dari pikiran praktisi wanita saja yang mengira bahwa Nefeng akan melakukan itu. Hingga akhirnya ia pun berkata tidak usah. Lalu Nefeng pun pamit pergi karena ada urusan lain. Melihat Nefeng menuju arah berbahaya, praktisi wanita mengingatkan bahwa arah itu berbahaya. Mengapa Nefeng masih pergi? Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk mengikuti Nefeng kembali. Ditanyakan oleh Nefeng mengapa wanita ini mengikutinya lagi, disampaikan oleh praktisi wanita ia tidak ingin melihat Nefeng pindah alam. Bagaimanapun juga mereka berdua telah melewati bahaya bersama. Nefeng menanyakan siapa nama dari praktisi wanita ini. Ternyata praktisi wanita ini bernama Feng Shuang. Kita sebut saja Nona Feng Shuang. Nefeng pun pastinya tidak ingin ketahuan dan menyebut namanya Xiao Tiao. Mendengar nama itu, Nona Feng bertanya-tanya, apakah benar orang ini bukanlah Nefeng? Bahkan jika bukan Nefeng, ia pasti akan menemukan Nefeng dan mengikuti Xiao Tiao ini. Kemudian mereka berdua pun tiba di sebuah gua dan juga memasukinya. Ternyata di dalam gua tersebut ada kolam yang disebutkan oleh bocil imut yang dapat bisa menekan luka dalam Nefeng selama 6 bulan. Ditanyakan oleh Nona Feng apakah kolam itu sangat penting bagi Xiao Tiao. Disampaikan oleh Nefeng bahwa roh ular mungkin bersembunyi di sini. Sebaiknya mereka berhati-hati. Terlihat Nefeng menginjak sebuah formasi dan tiba-tiba saja pintu di sana pun menjadi tertutup. Kemudian muncullah formasi guntur yang menyerang mereka berdua. Pastinya mereka berdua menghindarinya. Ditambah lagi kata Nona Feng. Guntur ini bahkan yang ada di ranah tingkat 9 pun tidak dapat bertahan jika terkena serangan guntur ini. Dijelaskan oleh Nefeng, ular itu dengan energi spiritual yang terbatas. Kenapa bisa membuat formasi tingkat tinggi? Terlihat ketika mereka berdua akan tersambar guntur, Nefeng membuat tameng kekuatan agar melindungi mereka berdua. Nefeng mengatakan, akankah seseorang mencoba menghabisi mereka berdua hanya demi sekuntum bunga? Takutnya segalanya tidak sesederhana itu. Nefeng melihat bahwa formasi itu berputar lebih cepat. Nona Feng yang tidak suka diam saja, ia pun bergerak untuk menyerang formasi tersebut. Ia pun seperti mengumpulkan kekuatannya untuk melawan formasi guntur, yang pada akhirnya ia pun terpental oleh kekuatan guntur tersebut. Yang berakhir ia pun ada di atas tubuh Nefeng. Menyadari itu, Nona Feng pasti langsung menyingkir dari tubuh Nefeng. Sementara Nefeng baru menyadari bahwa ternyata Nona Feng adalah seorang wanita yang sebelumnya ia sangka bahwa Nona Feng adalah seorang laki-laki. Terlihat Nefeng melindungi Nona yang akan terkena guntur, yang pada akhirnya Nefeng tidak bisa mempertahankan wajahnya dan ia pun menampilkan wajahnya yang asli. Melihat wajah Nefeng, Nona Feng mengingat poster buronan dan ia pun mengatakan bahwa benar saja bahwa orang ini adalah Nefeng. Lalu tiba-tiba saja ada suara yang berbicara. Bahkan Kaisar bela diri surgawi pun tidak bisa mendapatkan sesuatu yang tersembunyi di sini. Kemudian muncullah seperti avatar roh iblis di sana. Ia pun menantang mereka berdua. Ia ingin melihat berapa lama kalian bisa bertahan di sini. Oke guys, itu adalah lanjutan Donghua yang berjudul
Peak of True Martial Arts bagian ke-46-nya di season 3 kali ini. Untuk selanjutnya kita akan update begitu episodenya sudah muncul. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.